Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatul Munawaroh dari kelas Perbankan Syariah 3 NIM E 2019-1111. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu tentang perencanaan strategi korporat dan divisi. Dalam strategi korporat, biasanya kantor korporat itu melaksanakan 4 kegiatan perencanaan, yaitu yang pertama mendefinisikan misi korporat, yang kedua menentukan unit-unit bisnis strategi, yang ketiga menugaskan sumber daya pada setiap SBU, dan yang keempat menilai peluang pertumbuhan. Yang pertama, mendefinisikan misi korporat. Sebuah organisasi itu didirikan untuk mencapai suatu tujuan, maka dari itu perusahaan membutuhkan visi dan misi untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk mendefinisikan misinya, perusahaan harus menjawab beberapa pertanyaan klasik, seperti apa bisnis kita, apa keunggulan bagi pelanggan, bagaimana bisnis kita nanti ke depannya, dan beberapa pertanyaan lainnya. Pertanyaan sederhana ini dikatakan rumit oleh semua perusahaan, karena jika perusahaan tersebut bisa berhasil, maka mereka akan menjawab pertanyaan ini dengan baik. Ada 5 pernyataan misi baik dalam perusahaan, yaitu yang pertama, fokus pada jumlah tujuan yang terbatas. Yang kedua, menekankan pada kebijakan dan nilai-nilai sentral perusahaan. Yang ketiga, pernyataan misi menentukan ruang lingkup yang kompetitif. Yang keempat, mengambil keputusan jangka panjang. Dan yang kelima, pernyataan misi harus jelas dan mudah dipahami. Poin kedua yaitu menentukan unit-unit strategis bisnis. Unit strategis bisnis adalah bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam unit bisnis strategi, satu SBU harus memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. SBU adalah bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan dan dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lainnya. Yang kedua, SBU mempunyai kelompok persaingan sendiri. Dan yang ketiga, SBU mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dari kinerja laba, yang mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Tujuan dari mengidentifikasikan unit bisnis strategi perusahaan adalah mengembangkan strategi terpisah dari menentukan pendanaan yang tepat manajemen senior bahwa portofolio bisnis mereka biasanya meliputi bukan hanya sejumlah pencetak laba di masa lalu, tetapi juga calon pencetak laba masa depan. Poin ketiga yaitu menugaskan sumber daya pada setiap SBU. Yang dilakukan perusahaan adalah memutuskan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya korporat pada setiap SBU. Pada tahun 1970-an, pihak perusahaan banyak yang menggunakan model portofolio yang dikenal untuk memberikan sarana analitis bagi setiap pengambilan keputusan investasi. Tetapi pada zaman sekarang, semua perusahaan menggunakan model terbaru untuk mengambil keputusan investasi internalnya yang didasarkan pada analisis nilai pemegang saham dan apakah nilai pasar perusahaan lebih besar dengan SBU atau tidak. Perhitungan nilai ini menilai potensi bisnis berdasarkan peluang pertumbuhan potensial dari ekspansi global, reposisi, atau penentuan peluang sasaran. Poin yang terakhir yaitu menilai peluang pertumbuhan. Penilai peluang pertumbuhan meliputi perencanaan bisnis baru, penyusutan, dan menghilangkan bisnis lama. Bagaimana sih cara mereka untuk mencapai ketidakseimbangan bisnis, perusahaan, dan perencanaan strategis? Ada 3 pilihan. Yang pertama, mengidentifikasikan peluang untuk mencapai pertumbuhan yang lebih. Yang kedua, mengidentifikasikan peluang untuk membangun dan mengakuisisi bisnis yang berhubungan dengan bisnis lama. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak berhubungan dengan bisnis lama. Kemudian, peluang pertumbuhan dalam perusahaan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertumbuhan integratif, yang kedua pertumbuhan intensif, yang ketiga pertumbuhan diverifikasi, dan yang keempat menyusutkan dan mendivestasikan bisnis lama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.